Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Marilah terlebih dahulu kita panjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Pengasih ya, yang telah melimpahkan rahmat-Nya kepada kita semua sehingga kita dapat bertemu meskipun secara daring dalam keadaan sehat walafiat untuk melaksanakan perkuliahan pertama kita. Saya membuat video ini untuk menyapa rekan mahasiswa sekalian di pertemuan pertama kita. Insya Allah video ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua. Amin ya robbal alamin. Sedikit pantun perkenalan dari saya ya. Tumbuh subur pohon cempaka, pohon bagus namanya mahoni. Terima kasih untuk waktunya, izinkan saya memperkenalkan diri. Baik, nama saya Susi Sales MPD. Kalian dapat memanggil saya Ibu Susi. Saya merupakan dosen yang mengajar di Tadris Bahasa Indonesia UINFAS ya, atau dulunya namanya masih IAIN Bengkulu. Selain mengajar, saya juga aktif sebagai editor dan semester ini saya mengampu mata kuliah Bahasa Indonesia di semester 1 serta mengampu mata kuliah pengajaran teater di semester 5. Saya merupakan alumni S2 Pendidikan Bahasa Indonesia di Universitas Bengkulu, lulus tahun 2016 ya, dan mulai mengajar itu 2015 saya sudah mulai mengajar di UINFAS mulai dari 2017. Mungkin itu saja ya informasi singkat nih tentang saya ya. Jika ada hal lain yang perlu rekan mahasiswa tanyakan, Anda dapat menghubungi saya melalui WA, ada di grup masing-masing mahasiswa ya, atau di grup kelas Anda. Jadi Anda dapat menanyakan hal lainnya melalui WA tersebut. Nah, selanjutnya kita masuk pada hal yang penting di pertemuan pertama kita. Ini kita akan membahas tentang aturan dan tata tertib perkuliahan selama 16 kali pertemuan. Apa saja ya materi yang akan dipelajari secara umum, menjelaskan tentang tugas, absensi, latihan UTS dan UAS. Saya akan mulai dari tata tertib perkuliahan. Baik, tata tertib perkuliahan ya. Semua mahasiswa ini mengikuti perkuliahan dari pertemuan pertama hingga pertemuan ke-16. Ini sudah termasuk UTS dan UAS ya. Anda juga wajib mengisi daftar hadir di Google Classroom atau sesuai instruksi yang akan saya berikan di setiap pertemuannya dari pertemuan 1 sampai 16 tersebut. Semua mahasiswa juga wajib mengerjakan tugas, diskusi, latihan, UTS, dan juga UAS. Setiap kelas ini hanya diwakili 1 sampai 2 orang saja ya untuk menghubungi saya perihal perkuliahan, tugas, latihan, dan lain-lain. Karena biasanya mahasiswa kalau menghubungi semuanya informasinya jadi tidak menyeluruh gitu ya. Ada yang nanya, Bu kapan dikumpul, Bu boleh nggak jawabannya di random atau diacak dan sebagainya. Jadi alangkah baiknya 1-2 mahasiswa saja yang menanyakan, setelah itu baru informasinya di-sharing ke grup kalian ya, atau ke grup kelas kalian. Selain itu, tata cara menghubungi dosen ya, secara umum seperti apa ya yang harus dilakukan. Secara umum tentunya dengan salam terlebih dahulu, Assalamualaikum, selamat pagi Bapak atau Ibu, perkenalkan nama saya, maksud dan tujuan saya ya, kemudian pertanyaannya apa ya. Setelah itu baru ditutup dengan salam kembali. Jadi harus seperti itu, jangan tiba-tiba, Bu hari ini kuliah atau enggak, saya merasa itu kurang sopan. Jadi Anda dapat menghubungi saya dengan format WA seperti itu mungkin ya untuk kontinya. Saya akan mengusahakan membalas secepatnya, tapi syaratnya di jam kerja ya.
Jadi sekitar pukul 7.30 pagi sampai pukul 5 sore. Tapi lewat dari jam tersebut mungkin saya sedikit terlambat ya membalas pertanyaan kalian. Dan tentunya tidak perlu menelpon atau mengirim secara berulang. Saya akan merespon pertanyaan kalian secepat mungkin di jam kerja tadi ya. Dan yang terakhir Zoom, kita akan ada Zoom ya, jadwal Zoom. Zoom ini akan dilaksanakan sesuai instruksi selanjutnya, menyesuaikan dengan jadwal ya, ruangan Zoom ya, dan semuanya harus dikondisikan terlebih dahulu. Nanti setelah itu kita akan melaksanakan Zoom, entah itu di pertemuan kedua atau di pertemuan pertengahan dan akhir nanti ya. Saya harapkan ketika Zoom ini semuanya wajib on kamera, tidak ada yang off ya. Dan selanjutnya untuk penilaian, Anda boleh memperhatikan instruksi saya ya untuk penilaian. Silakan. Untuk penilaian ini akan dibagi 4 bab, yakni kehadiran Anda ya, kehadiran Anda atau absensi ini bernilai 10%. Tugas, diskusi, dan proses pembelajaran ya ini bernilai 20%, UTS itu nilainya 30% dan UAS 40%. Kenapa saya beri nilai UTS UAS itu cukup banyak, cukup tinggi ranknya ya, masa ikut UAS saja nilainya sudah setinggi itu Bu ya. Nah karena biasanya saya sebelum Anda melaksanakan UAS ini memberi syarat UAS. Nah ini masuk kepada penilaiannya ya. Jadi Anda bisa mengikuti UAS tersebut kalau ya mengerjakan instruksi yang saya berikan sebelumnya. Kira-kira seperti itu. Selanjutnya materi yang akan dipelajari ya. Materinya ada beberapa karena ini video perkenalan saya peruntukkan untuk semester 1 dan semester 5. Jadi materi intinya ini dapat Anda unduh di Siakat nanti ya, untuk melihat rancangan pembelajaran atau materi apa saja ya, atau silabus apa yang kita pelajari selama mata kuliah Bahasa Indonesia. Dan di semester 5 saya mengajar tentang pengajaran teater ya. Kira-kira nih saya kalau di semester 1 ya, untuk anak-anak semester 1 yang melihat video ini, pada Bahasa Indonesia di semester ini Anda akan mempelajari tentang sejarah bahasa Indonesia. Dan fokus inti pembelajarannya yakni belajar menulis karya ilmiah. Jadi Anda akan mempelajari jenis-jenis karya ilmiah, bagaimana cara membuatnya ya, penulisannya dan lain-lain secara komplit ya. Lain hal dengan semester 5 ya, tentang pengajaran teater, tentunya kita belajar dari pengertian hingga pengaplikasiannya. Anda dipersilakan memiliki referensi buku ya, bisa berupa e-book juga ya, jadi tidak harus buku cetak, bisa berupa e-book untuk mempermudah proses pembelajaran kita nanti. Mahasiswa yang kreatif ya, ini tentu tidak hanya menunggu untuk disuguhi sebuah materi ya, nunggu saya memberikan materi, tidak ya. Tapi mahasiswa ini yang kreatif ialah ia yang mencari buku ya. Tapi ia ya yang akan banyak mencari referensi, mencari materi secara mandiri. Jadi saya perkenankan untuk Anda memiliki buku tentang panduan umum menulis karya ilmiah, atau tentang bahasa Indonesia sebagai mata kuliah umum ya, dan lain sebagainya. Atau untuk semester 5 ya, yang juga melihat video ini, Anda saya perkenalkan bisa memiliki buku-buku tentang pengajaran teater dan berbagai uraian jenis lainnya. Bisa berupa e-book ya. Saya rasa cukup ya perkenalan yang saya buat. Saya akan meminta Anda untuk memperkenalkan diri juga ya di kolom komentar. Tapi ada formatnya nih. Anda dapat memperkenalkan diri dengan menuliskan nama Anda, kelas, dari prodi atau jurusan mana. Dan pertanyaannya untuk semester 1 Anda dapat menjawab ya, kenapa Anda memilih jurusan atau prodi yang sekarang sedang Anda tekuni ya. Kebetulan saya mengajar di ekonomi dan di PAI. Mungkin Anda bisa jelaskan kenapa sih Anda memilih jurusan ini ya. Karena Anda harus bertanggung jawab 4 tahun ke depan
kenapa Anda memilih jurusan ini. Sayang kita tidak bertemu langsung, mungkin kita bisa cerita-cerita ya, sharing kenapa Anda memilih jurusan ini, dan Anda harus bertanggung jawab dengan belajar giat tentunya ya pada jurusan yang Anda pilih. Selanjutnya untuk semester 5 ya, yang juga menyaksikan video pertemuan pertama ini, saya ingin Anda memberi komentar dengan memperkenalkan diri juga, nama, kelas, jurusan ya, atau prodi, atau inisial lainnya ya. Tapi pertanyaan yang harus Anda jawab juga, apa kendala Anda selama kuliah offline atau daring? Kalau semester 5 sudah cukup berpengalaman, itu sudah hampir 2 tahun ini ya, kuliah offline atau daring. Insya Allah saya akan baca semuanya, jadi silakan absensi ya, memperkenalkan diri Anda di kolom komentar. Infokan juga kelas Anda ya, jangan lupa. Perkenalan ini tidak mengurangi ya, harapannya tentunya tidak mengurangi silaturahmi kita atau perkenalan kita ya sedikit pun, dan tentunya tetap semangat untuk semuanya untuk terus belajar ya di kondisi seperti sekarang. Mudah-mudahan kita segera kuliah secara offline dan tentunya tetap diberikan kesehatan ya. Terakhir saya ucapkan selamat untuk kalian yang sudah menjadi mahasiswa tahun 2021 ini. Semoga selalu diberikan kelancaran, kemudahan dalam menyelesaikan perkuliahan hingga akhir atau hingga wisuda nanti. Amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Pak Jokowi pergi membeli bendera, Bu Risma memilih kebaya. Wahai mahasiswaku, walau kita tak berjumpa, semoga semua materi ini bisa diterima. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.